Twice within my own lifetime, the Western state system has torn itself to shreds and once almost destroyed the world in bitter conflict. We seek to build a better world. I hate imperialism. I detest colonialism. Indonesia dan Israel memang tidak bisa disatukan. Ketegangan itu sudah dimulai dari awal negara Indonesia ini berdiri. Dukungan terhadap Israel semakin meningkat. Bahkan di tahun 2023 ini, dunia Arab pun seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko sudah memberikan dukungan terhadap negara Israel. Tentu ini mencederai sebagian besar rakyat Indonesia yang notabene dari rezim Presiden Soekarno sudah menentang pendirian negara Israel tersebut. Indonesia termasuk negara yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman pemerintahan Soekarno. Bahkan dengan tegas, Soekarno menolak segala bentuk hubungan dengan Israel. Presiden Soekarno tidak pernah mau mengakui berdirinya Israel pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 14 Mei, yang telah merampas tanah rakyat Palestina. Baru-baru ini, tepatnya bulan Maret 2023, bulan sekarang ini, terjadi perdebatan soal Piala Dunia yang akan diadakan di Indonesia, di mana Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia tersebut. Kebetulan ada negara Israel yang ikut bertanding dalam Piala Dunia tersebut. Atau mungkin Israel juga terdaftar dalam Piala Dunia tersebut. Disinilah perdebatan dan perbedaan pendapat itu terjadi. Sangat banyak masyarakat Indonesia menolak kedatangan Israel untuk bertanding di Indonesia. Sebagiannya lagi menerimanya dengan alasan bahwa Piala Dunia itu adalah urusan keolahragaan, bukan urusan politik. Jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Sehingga diminta untuk bijak dalam menyikapi hal tersebut. Perdebatan tidak hanya terjadi di masyarakat. Bahkan pejabatnya pun mulai dari pejabat pusat dan pejabat daerah sudah berbeda pendapat soal ini. Lantas kita sebagai bangsa yang besar, apakah menolaknya dan mengikuti pikiran-pikiran Soekarno ketika itu, atau menerima Israel dan berseberangan dengan Soekarno? Indonesia itu sebenarnya sudah pernah hampir lolos ke Piala Dunia pada tahun 1957 yang lalu. Tim nasional Indonesia sebenarnya sudah lolos pertandingan tingkat Asia dan hanya perlu bertanding lawan Israel untuk bisa lolos ke Piala Dunia pada tahun 1958 di Swedia. Soekarno ternyata tidak setuju dan melarang pertandingan tersebut diselenggarakan. Karena pertandingan atau bertanding dengan Israel sama saja artinya dengan mengakui negara Israel tersebut. Akhirnya, tim nasional Indonesia tidak berangkat dan melepaskan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia tersebut demi memberi dukungan Palestina, memberi dukungan ke Palestina ketika itu, dan menentang penjajahan Israel. Bagi Soekarno, Palestina jauh lebih penting daripada Indonesia lolos pada Piala Dunia tersebut. Atau mungkin Soekarno menjalankan konstitusi negara Republik Indonesia yang isinya menolak penjajahan, atau lebih tepatnya bunyinya seperti ini. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Lantas, bagaimana caranya kita bisa menghapuskan penjajahan di atas dunia, sedangkan kita tidak mempermasalahkan kehadiran negara mereka untuk hadir di negara kita? Bukankah di dunia ini ada negara yang bernama Israel, di mana dia sedang melakukan penjajahan dalam kurun waktu bertahun-tahun terhadap saudara kita, negara Palestina? Jika Israel itu berada di planet yang lain misalnya, maka bolehlah kita terima mereka di negara ini karena tidak melanggar konstitusi kita. Karena konstitusi kita mengatakan penjajahan di atas dunia, bukan penjajahan di atas planet yang lain.
Ada yang bilang bahwa mau Piala Dunia jadi di Indonesia atau tidak jadi pun, rakyat Palestina akan tetap saja seperti itu. Hei Bung, minimal dengan pembatalan ini menjadi pukulan buat mereka dan menjadi tontonan menarik oleh masyarakat di dunia. Minimal orang-orang sadar dan tahu bahwa ada kesalahan yang diperbuat oleh negara Israel tersebut sehingga mereka pantas mendapatkan tindakan-tindakan demikian atau pantas mendapatkan perilaku-perilaku seperti itu. Lantas, bagaimana dengan nasib bangsa kita ini? Anak-anak kita tidak terwujud mimpinya untuk ikut Piala Dunia dan sebagainya. Ini sebenarnya pendapat saya pribadi. Saya juga tidak bisa merasakan psikologis mereka karena pada saat saya menulis dan ngomong seperti ini, psikologi saya berada pada ketidaksukaan dengan negara Israel tersebut serta biasa-biasa saja dengan sepak bola. Tetapi ada satu hal yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan, yaitu lebih baik kita mengikuti dan patuh terhadap konstitusi negara kita dibanding melanggar atau tidak mematuhi konstitusi tersebut. Karena kalau dipaksakan untuk melanggar dan tidak berkontribusi untuk menjalankan konstitusi tersebut, maka akan banyak ke depannya mental-mental orang yang tidak patuh dengan konstitusi, bahkan bisa saja merubah konstitusi tersebut. Lah, ini kan urusan olahraga, bukan urusan politik. Namanya juga politik. Semua urusan ada di dalamnya. Tanpa politik juga belum tentu terwujud negara ini. Tanpa politik juga belum tentu bisa menghasilkan duit negara untuk membiayai pesepak bola Indonesia. Tanpa politik juga tidak ada namanya, maksudnya juga tidak ada negara yang namanya Indonesia yang disandang pada saat bertanding dan masih banyak lagi. Memisahkan olahraga dengan politik sama saja dengan memisahkan agama dengan politik. Alias tidak ada, maksudnya alias tidak bisa dipisahkan. Kalau mau terpisah ya jangan Piala Dunia, tetapi Piala Planet Mars. Baru di sana tidak ada unsur politisnya.